Pada video kali ini, kita bakal bahas tentang teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi adalah segala hal yang berhubungan dengan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, server, dan internet. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah banyak aspek dalam kehidupan, mulai dari berkomunikasi, pekerjaan, hingga hiburan. Fungsi teknologi informasi sangat penting, diantaranya adalah mempermudah proses komunikasi. Dengan adanya internet dan aplikasi pesan instan, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia tanpa batasan waktu. Selain itu, teknologi informasi juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Misalnya, dengan data yang sudah terorganisir dengan baik, perusahaan bisa memantau perkembangan bisnisnya dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan adanya aplikasi atau perangkat lunak untuk mengelola pekerjaan. Data bisa diproses lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan cara manual. Contohnya, dalam dunia bisnis, teknologi informasi digunakan untuk mengelola transaksi, inventaris barang, hingga laporan keuangan. Yang menarik lagi, teknologi informasi juga memungkinkan otomatisasi banyak proses yang dulunya dilakukan secara manual, misalnya di pabrik atau di gudang. Teknologi informasi bisa digunakan untuk melacak stok barang secara real time dan mengurangi kesalahan manusia. Jadi, dari proses komunikasi hingga pengolahan data yang lebih efisien, teknologi informasi itu membantu banget buat mempercepat banyak hal di hidup kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu setelah membahas tentang teknologi informasi, sekarang kita masuk ke dalam sistem teknologi informasi atau STI. Sistem ini adalah gabungan dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mengelola informasi. Dan komponen utama dari sistem teknologi informasi ini adalah perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Pertama, ada perangkat keras atau hardware. Ini termasuk komputer, server, dan perangkat lain yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengakses data. Tanpa perangkat keras, sistem teknologi informasi tidak bisa berjalan. Kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini adalah program atau aplikasi yang mengelola data seperti sistem operasi, aplikasi akuntansi, atau aplikasi bisnis lainnya yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Kemudian ada data yang merupakan bahan baku utama dalam sistem teknologi informasi. Data ini kemudian diproses menjadi informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada prosedur yang merupakan langkah-langkah atau aturan yang diikuti untuk mengolah dan menggunakan data. Terakhir, orang atau pengguna yang mengoperasikan sistem ini adalah komponen yang sangat penting. Tanpa orang yang mengelola dan memanfaatkan sistem ini, teknologi informasi tidak akan maksimal. Contoh penerapan sistem teknologi informasi bisa kita lihat dalam berbagai bidang seperti di perusahaan, rumah sakit, hingga lembaga pemerintah yang menggunakan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Halo semua, jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang PT Sentra Karya. Mereka ini perusahaan distribusi yang lagi berkembang pesat banget, tapi sayangnya sistem mereka yang masih manual bikin banyak masalah. Misalnya sering salah kirim pesan, data stok yang kacau, dan pesanan yang telat sampai bikin pelanggan nggak puas. Nah, untuk ngeberesin semua itu, PT Sentra Karya lagi nyari solusi sistem informasi yang lebih canggih. Ada dua pilihan, yaitu ERP atau CRM. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita ngomongin di ERP, sistem ini keren banget karena bisa mengintegrasikan semua proses bisnis perusahaan. Jadi, stok barang bakal ke-update secara real time, gak ada lagi tuh drama barang habis mendadak.
pesanan juga bisa dipantau langsung, lebih cepat dan lebih tepat. Selain itu, semua divisi di perusahaan jadi nyambung, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat. Tapi ya ada kekurangannya juga, sistem ini butuh investasi yang besar dan pelatihannya cukup lama. Jadi perlu dipertimbangin matang-matang. Untuk lebih jelas, coba lihat diagram ini. Di sini kelihatan banget gimana ERP kerja untuk ngatur semuanya, mulai dari pesanan masuk, sistem langsung ngecek stok barang secara otomatis kalau stok tersedia. Data langsung diteruskan ke bagian pengiriman untuk diproses. Gak hanya itu, laporan keuangan dan data lain juga langsung tercatat tanpa harus input manual lagi. Jadi semua bagian perusahaan terhubung dan kerja lebih cepat. Nah, kalau CRM tidak lagi fokus utamanya adalah pelanggan. Dengan CRM dapat data pelanggan jadi lebih rapi dan kita bisa ngerti apa yang mereka butuhin. Selain itu, sistem ini bisa analisis perilaku pelanggan. Jadi kita bisa kasih layanan yang lebih personal. Pencatatan pesanan juga jadi gampang banget. Tapi ya sistem ini nggak ngurusin stok atau logistik. Jadi kalau masalah utama perusahaan ada di stok atau pengiriman, CRM ini mungkin nggak cukup. Nih lihat diagram alurnya. Di sini kelihatan kalau CRM lebih fokus ke data pelanggan dan pencatatan pesanan. Mulai dari data pelanggan yang dimasukin ke sistem, CRM akan membantu mencatat pesanan, menganalisis kebiasaan pelanggan, sampai memberi insight buat layanan yang lebih personal. Sistem ini juga memudahkan perusahaan buat menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Oke, kalau kita bandingin, ERP itu jaganya di efisiensi operasional dan akurasi data batas tingginya sampai 9. Kenapa? Karena semua proses bisnis kayak stok, pengiriman, dan laporan keuangan langsung terintegrasi. Cocok banget buat perusahaan yang pengen kerjanya lebih rapi dan efisien. Nah, kalau CRM beda lagi, dia unggul di kepuasan pelanggan dan kemudahan implementasi, masing-masing skornya 8. CRM ini keren banget buat ngatur data pelanggan, menganalisis kebiasaan mereka, sampai kasih layanan personal. Jadi hubungan dengan pelanggan bakal lebih terjaga, plus penerapannya lebih gampang dan gak makan biaya sebesar ERP. Tapi ya ERP punya minim di biaya awal. Skornya 3. Karena investasinya gede banget, sedangkan CRM lebih hemat tapi nggak bisa mengurusin operasional internal kayak ERP. Jadi intinya kalau masalah utama ada di operasional, pilih ERP. Tapi kalau fokusnya pelanggan CRM, lebih cocok lihat aja grafik ini biar gampang nentuin mana yang sesuai kebutuhan perusahaan. Oke, dari hasil analisis kelihatan banget kalau ERP adalah pilihan paling cocok buat PT Sentra Karya. Karena sistem ini bisa mengintegrasikan semua proses penting dalam perusahaan, mulai dari mengatur stok barang, pencatatan pesanan, sampai urusan pengiriman. Semuanya jadi lebih rapi dan terkontrol. Dengan ERP, masalah kayak stok yang nggak sesuai atau pesanan yang sering telat bisa langsung diberesin. Tapi kalau budgetnya belum cukup, CRM bisa jadi pilihan awal yang oke. Sistem ini fokusnya lebih ke pelanggan, kayak pencatatan pesanan dan analisis perilaku mereka. Sambil jalan, perusahaan bisa nabung dulu buat implementasi ERP di masa depan. Jadi, intinya pilih sistem yang sesuai kebutuhan dan kemampuan, biar masalah benar-benar kelar dan hasilnya optimal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bagaimana implementasi sistem informasi baik ERP maupun CRM dapat memberikan solusi bagi PT Sentra Karya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam memilih sistem yang tepat untuk kebutuhan bisnis. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.